Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas dan asam lambung itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu insya Allah. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya rasakan dan saya alami. Karena di sini saya bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tapi di sini saya berbagi berdasarkan pengalaman saya ketika saya terkena yang namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Nah, teman-teman yang berbahagia, mungkin teman-teman sudah bosan, sudah bingung karena sudah mengunjungi dokter, sudah mengkonsumsi obat herbal ataupun obat kimia tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, mungkin yang teman-teman alami tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah saya rasakan ketika saya terkena yang namanya gangguan cemas dan asam lambung ini. Tentu sekali karena setiap hari kita merasakan sensasi. Nah, sehingga kita itu merasa putus asa, merasa depresi karena kita tidak bisa keluar rumah. Kita hanya bisa berdiam diri di rumah. Sedikit melakukan aktivitas kita sudah merasa ngos-ngosan, kita sudah merasa capek, dan mungkin orang di sekitar kita mungkin tidak peduli terhadap diri kita karena orang itu sudah merasa bosan dengan kita yang mengalami yang namanya gangguan cemas. Kenapa saya katakan demikian? Baik itu keluarga atau teman dekat, teman-teman. Ini yang pernah saya alami. Nah, ketika waktu saya terkena yang namanya anxiety, gangguan cemas ini, karena waktu saya terkena yang namanya anxiety, kecemasan ini cukup lama, kurang lebih 2 tahun saya terkena yang namanya gangguan cemas, sehingga di lingkungan kita itu banyak yang bosan merawat kita karena sudah mengunjungi dokter, sudah kita diajak pergi ke rumah sakit tapi tidak kunjung ada perubahan, sehingga putus asa yang dirasakan sehingga kita seolah-olah tidak ada gairah untuk berobat lagi karena sudah mencoba ini, mencoba itu tapi belum ada perubahan. Mungkin itu yang teman-teman alami saat ini. Nah, mungkin teman-teman sudah lama terkena yang namanya anxiety disorder tapi belum ada perubahan. Syukur teman-teman yang sudah ada perubahan, yang sudah baikan, alhamdulillah. Nah, itu yang pernah saya alami. Saya putus asa karena sudah bingung mau berobat kemana karena sudah habis rumah sakit, klinik atau apa namanya itu, klinik tempat-tempat orang berobat itu kita sudah kunjungi tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin itu yang teman-teman alami sehingga teman-teman itu sudah bosan, sudah mengeluarkan waktu yang sangat banyak, sudah mengeluarkan uang tapi belum ada perubahan. Pengorbanan memang yang kita alami ketika kita mengalami anxiety disorder ini sangat banyak sehingga kita itu merasa panik, merasa putus asa, seolah-olah kita itu tidak bisa sembuh dari yang namanya anxiety disorder dan gangguan cemas ini. Nah, tentu sekali teman-teman, ketika teman-teman itu mau sembuh dari anxiety disorder atau kecemasan ini, tentu sekali teman-teman itu harus harus bisa kenali diri teman-teman dulu. Apa yang menjadi kekurangan teman-teman? Misal begini teman-teman, ilustrasinya bahwa ketika teman-teman sering sekali merasa takut ketika teman-teman mendengar orang yang meninggal, teman-teman jantung teman-teman itu langsung berdebar, seolah-olah teman merasakan perasaan bahwa akan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu teman-teman coba gali, kenali itu, ternyata ini kekurangan saya. Nah, sehingga teman-teman itu harus bisa latih, walaupun teman-teman merasakan apapun jenisnya, jantung teman-teman berdebar ketika mendengar orang meninggal, teman-teman itu coba lakukan. Jangan takut ketika teman-teman mendengar berita negatif, teman-teman itu langsung pergi seolah-olah teman-teman itu menghindar. Coba teman-teman berdiam, lawan perasaan itu
Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa, saya yakin karena ini yang pernah saya alami, saya terapkan pada diri saya. Ketika saya mendengarkan hal demikian, saya itu merasa takut, jantung saya betul berdebar, keringat dingin yang saya rasakan. Tapi di situ saya tidak langsung pergi. Saya diam. Saya berusaha. Memang walaupun yang pertama kita merasakan yang namanya jantung kita berdebar, keringat dingin, panic attack. Nah, tapi teman-teman itu jangan menghindar dari sensasi yang teman-teman rasakan itu. Tetap lakukan itu. Tapi lama kelamaan itu akan membuat teman-teman itu akan terbiasa. Sehingga dengan teman-teman bisa kenali, bisa gali diri teman-teman. Satu hal teman-teman, ketika teman-teman yang teman-teman alami, ketika teman-teman berbicara yang terlalu lama terus teman-teman merasa ngos-ngosan, merasa capek, seolah-olah teman itu sudah bekerja berat, padahal itu hanya berbicara. Teman-teman sudah merasakan yang lelah sangat luar biasa. Nah, itu adalah kekurangan teman-teman. Jangan teman-teman ketika teman-teman sudah merasa enak, sudah merasa baikan, terus teman-teman itu kuras energi teman-teman. Dalam arti di sini teman-teman ngobrol, akhirnya ketika selesai nanti teman-teman itu merasa kelelahan, merasa kecapean. Nah, sehingga teman-teman ketika teman-teman sudah bisa kenali diri teman-teman, apa kekurangan teman-teman, maka itu akan bisa meminimalisir sensasi yang akan ditimbulkan pada diri teman-teman. Nah, di sini yang saya pernah rasakan dan saya terapkan ketika saya berbicara yang terlalu lama atau berdiri atau di tempat orang banyak, di tempat umum, saya itu merasa kelelahan, capek, ngos-ngosan. Akhirnya sehingga setelah saya kenali diri saya, ini ternyata kekurangan saya tidak lakukan itu. Saya melakukan dalam arti sedikit, perlahan demi perlahan, dan lama kelamaan akan terbiasa. Nah, sama halnya ketika awal saya membuat channel YouTube ini pada tahun 2020, awal saya membuat konten. Waktu saya membuat video yang pertama, saya merasa ngos-ngosan teman-teman. Itu hanya berapa menit, 5 menit perasaan. Nah, tapi saya terus lakukan karena yang perlu diperhatikan untuk kita yang mengalami yang namanya anxiety, gangguan cemas ini tentu adalah latihan. Nah, latihan dari yang dimana kita cepat capek, maka kita akan latihan. Karena di sini konsepnya kita bukan sakit seperti orang yang memiliki penyakit diabetes, TBC dan lain sebagainya, tapi kita memiliki penyakit yang tidak kelihatan oleh mikroskop, tidak kelihatan oleh apa, tapi nyatanya kita itu terkena, nyatanya kita itu mengalami yang namanya gangguan cemas yang bisa diagnosa hanya pada orang oleh psikiater. Karena di sana kita itu akan disuruh bercerita terbuka. Nah, sehingga ketika kita mengunjungi mungkin psikolog, maka kita akan tes psikolog dulu. Waktu saya sebelum terkena yang namanya anxiety, gangguan cemas ini, nilai psikolog saya itu sekitar 80. Tapi setelah saya terkena, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa orang yang mengalami yang namanya anxiety, gangguan kecemasan ini, sering sekali dia merasakan tidak fokus padahal kita ini bekerja. Contohnya kita bekerja atau dalam bentuk kita kerja. Nah, kita sering sekali melamun, kita tidak fokus padahal tujuan kita ini, tapi pikiran kita itu bercabang. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang saya sering katakan pada teman-teman itu adalah berdamai dengan sensasi yang teman-teman rasakan. Seolah-olah teman-teman itu tidak memiliki penyakit apapun. Nah, sehingga teman-teman itu merasakan walaupun sensasi apapun yang teman rasakan di tempat teman-teman kerja, di tempat umum atau di sekolah atau dimanapun itu, walaupun sensasi sejenisnya muncul di tempat itu, teman-teman seolah-olah tidak memiliki penyakit apapun. Seolah-olah teman-teman itu merasa saya baik-baik, saya enjoy, saya menikmati ini, saya tidak memiliki ini. Nah, seperti itu teman-teman, seolah-olah hidup dengan sensasi. Walaupun sensasi apa yang muncul, teman-teman tetap beraktivitas. Jangan ketika teman-teman beraktivitas terus sensasi itu muncul, teman-teman itu panic attack, teman-teman itu merasa bagaimana. Nah, karena apa? Ketika teman-teman di tempat umum, ketika sensasi yang muncul terus teman-teman panik, cemas, maka itu akan memperparah keadaan teman-teman.
Nah, sehingga saya katakan demikian, teman-teman itu hidup dengan sensasi. Karena sensasi ini ketika teman-teman tidak peduli, tidak hiraukan apa yang nanti muncul pada diri teman-teman itu, maka dia akan pergi tanpa disadari. Sensasi itu akan pergi dengan sendirinya. Di samping itu, teman-teman itu perbaiki pola hidup teman-teman. Jangan begadang, makan tepat waktu, karena sejatinya orang yang mengalami asam lambung ini bisa sembuh tanpa obat asalkan bisa menjaga makan tepat waktu, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup. Nah, seperti itu. Nah, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya cukup sederhana. Banyak orang yang bisa sembuh tanpa obat. Banyak kita lihat di mentor-mentor yang lain bahwa sembuh dari anxiety disorder ini bisa tanpa obat. Saya itu bisa dikatakan untuk gangguan kecemasan ini sembuh tanpa obat. Nah, saya hanya bisa melakukan latihan karena awal tahun 2020, awal tahun 2018 saya belum menemukan cara menyembuhkan gangguan cemas, karena yang saya rasakan pada saat itu sangat parah, sangat menderita. Penyakit yang saya alami itu, yang saya rasakan adalah penyakit yang berbahaya karena kita belum tahu ilmunya. Tapi setelah kita tahu ilmunya, nah kita tinggal perbaiki pola makan kita makan tepat waktu. Memang tidak bisa sembuh dengan instan karena proses, karena lambung ini ada di dalam kan, sehingga kita tidak tahu lukanya di mana. Mungkin ketika kita terkena luka lecet di luar, kita tinggal obati sebentar. Nah, kalau di lambung itu kita tidak tahu. Nah, sama halnya penyakit lambung tidak jauh berbeda dengan penyakit luka lainnya. Nah, misalnya ketika kita terkena penyakit apa namanya itu lecet di sini. Nah, lambung itu seperti itu. Nah, sama halnya ketika ada sakit di sini, teman-teman coba perhatikan. Karena ini pernah saya terkena dulu waktu saya SMA, terkena ada luka di sini. Nah, setiap hari saya perhatikan. Saya amati, tidak sembuh. Saya obati, tidak bisa sembuh. Apa ini? Saya juga bingung. Nah, jadi setelah saya tidak pikirkan, saya tidak hiraukan, saya pergi main bola, saya bermain, sembuh sendiri. Ternyata penyakit itu ketika kita fokus, kita manjakan, kita obati, ya begini kita perhatikan setiap saat, tidak akan bisa sembuh. Nah, sama halnya dengan lambung. Ketika kita mengalami yang namanya penyakit lambung, ketika kita pikirkan kapan saya sembuh, kapan saya ini, maka sulit teman-teman sembuh. Tapi ketika teman-teman walaupun mengalami yang namanya penyakit lambung, teman-teman itu tidak peduli, teman-teman itu tidak rasakan sensasi, teman-teman itu hidup seperti biasanya, ngobrol sama orang, kerja, tapi jangan yang kerja berat, karena ketika orang yang mengalami yang namanya asam lambung, apalagi mengalami anxiety disorder, sedikit kerjaan atau angkat beban itu merasa dirinya sangat capek, sangat lelah dan sebagainya. Nah, sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman, saya bisa sharing kepada teman-teman terkait dengan bagaimana cara mengatasi asam lambung, gangguan cemas, gastritis, nah dispepsia. Nah, teman-teman tinggal perbaiki pola makan teman-teman, hidup dengan apa namanya itu sensasi yang teman-teman rasakan. Teman-teman tidak peduli, tidak hiraukan, jangan panik ketika sensasi muncul, sempoyongan. Memang kita sadari bahwa orang yang mengalami yang namanya asam lambung, GERD atau cemas berlebihan ini kita tidak bisa anggap enteng. Karena apa teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya asam lambung GERD ini, sedikit makanan yang kita makan itu salah, dalam arti terlalu banyak lemak dan lain sebagainya, kita itu sangat cepat sekali yang namanya ada sensasi yang muncul, mulai dari kelayangan atau terlalu banyak santan, kelayangan, nanti terus dada rasanya terbakar, panas, kita sempoyongan dan lain sebagainya. Masih banyak sensasi yang sering. Nah, ternyata teman-teman itu sangat penasaran terhadap sensasi, karena saya lihat di statistik YouTube saya bahwa video yang sering ditonton itu adalah sensasi yang dirasakan oleh orang yang mengalami asam lambung dan gangguan cemas. Ternyata teman-teman itu masih sering melihat yang namanya sensasi.
Nah, seperti itu, karena itu akan menghambat proses kesembuhan anxiety disorder itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sharing pada teman-teman terkait dengan kesembuhan anxiety disorder dan asam lambung. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menumbuhkan semangat teman-teman untuk semakin semangat untuk sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.